Baik, saya mau melanjutkan ke Mbak Dina. Statement gencatan senjata total dari Trump ini, apakah karena memang sudah adanya serangan ke pangkalan militer di Qatar, atau mungkin beberapa negara seperti Korea Utara, Rusia sudah angkat bicara, atau mungkin soal rencana penutupan Selat Hormuz ini yang membuat akhirnya Trump goyah begitu, yang akhirnya menyuarakan atau memberikan pernyataan gencatan senjata total. Mana yang lebih berat ke Trump? Ya, kalau dari sisi bahwa Trump itu kelihatan sekali tidak menginginkan perang kan dari awal tadi yang sudah saya bicarakan. Tapi kalau khusus untuk pernyataan gencatan senjata, saya pikir di satu sisi memang membuktikan Trump memang sebenarnya tidak ingin berperang melawan Iran, tapi juga ini ada upaya framing juga. Ketika dia mengatakan, jadi upaya fait accompli lah gitu ya. Jadi, oh udah gencatan senjata nih, padahal dari pihak Iran kan belum menyatakan apapun. Betul. Jadi sementara media udah ramai mengatakan wah ini sebentar Israel lagi Iran belum ngeluarin statement apapun soal ini. Dan bahkan Israel melanjutkan serangannya ke Iran gitu kan. Jadi sebenarnya dari pihak Iran tidak ada pernyataan soal gencatan senjata. Nah, ini berarti ada upaya Trump untuk menekan secara secara narasi supaya Iran seolah nggak punya pilihan. Seolah kalau seandainya Iran menolak gencatan senjata berarti Iran ini nih yang hobi perang nih gitu ya. Okay. Padahal kalau kita kembalikan nih akar masalahnya sebenarnya di mana, siapa yang duluan, kan semua juga sudah tahu yang lebih dahulu menyerang adalah Israel dengan alasan yang tidak terbukti soal bom nuklir, dan kemudian Israel ketika terjepit, saya pikir Israel itu miskalkulasi. Dia berpikir Iran akan membalas hanya beberapa jam seperti April dan Oktober 2024. Yeah. Ternyata ini sejak tanggal 14 sampai sekarang tanggal 24 belum habis-habis nih serangannya. Makanya Israel minta bantuan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang sebenarnya tidak mau, akhirnya terpaksa juga menyerang, tapi ya dengan cara yang simbolik seperti ini. Oke, Kang Irfan, ini ada hubungannya nggak antara pertemuan kemarin Menlunya Iran dengan Putin di Rusia? Menurut saya ini ada rangkaian dari beberapa pertemuan, terutama juga kunjungan Menlu Iran, Abbas Araghchi, per hari Jumat kemarin bertemu 3 menteri luar negeri Eropa, Inggris, Perancis, Jerman. Di situ sebetulnya ada isyarat dari Araghchi bahwa Iran siap gencatan senjata kalau Israel berhenti menyerang. Oke. Karena kan kata Araghchi yang memulai bukan kami, yang mulai Israel. Kami itu hanya retaliasi. Membalas ya? Defensif sambil menyerang, retaliasi begitu. Dan kami siap jangka panjang, kira-kira itu. Ada pertanyaan seorang Jenderal Garda Revolusi kemarin, Iran dalam posisi siap untuk perang jangka panjang. Dan sejak minggu lalu sebelum serangan ke 3 lokasi nuklir Iran itu, posisi Ali Khamenei itu sudah berada di bunker, bahkan konon sudah membuat wasiat menunjuk 3 orang calon pengganti. Penggantinya, betul. Jadi sebetulnya sudah siap habis-habisan. Kan persoalannya Israel yang terus menyerang. Jadi isyarat itu sampaikan Abbas Araghchi kemarin, hari Jumat kemarin. Begitu juga dalam acara konferensi para Menlu Oki di Istanbul. Itu semua suasananya solidar buat Iran ya. Erdogan pidato berapi-api itu mengutuk Netanyahu. Menteri-menteri luar negeri negara Arab yang lain juga kurang lebih sama. Dan semangatnya, semua semangatnya sama. Mengutuk Israel dan mendorong deeskalasi. Oke. Dan saya kira pertemuan Abbas Araghchi dengan Putin juga tadi malam juga melihat bahwa kalau ini dilanjutkan, dunia akan membiarkan Iran dan Israel habis-habisan berdua. Oke, kalau ngelihat kekuatan militer dari kedua negara gimana, Kang? Kalau saya melihat begini, Iran kelihatan terbukti unggul secara kuantiti. Oke. Iran itu negara besar, luasnya 1,6 juta kilometer persegi, penduduknya 90 juta, angkatan persenjatanya aktif dan cadangan lebih dari 1 juta. Israel itu penduduknya 99 juta, itu 500.000 orang sudah kabur tuh sejak 7 Oktober. Israel boleh lebih tinggi, tapi dengan kuantiti Iran, endurance, daya tahan, Iran bisa jadi lebih unggul. Oke. Dan yang Iran dan Israel luput, ternyata Iran rudalnya tidak habis-habis. Makin kesini makin canggih, makin merusak. Dan mungkin tidak ada satu jengkal tanah pun Israel yang bisa luput dari rudal Iran. Saya dengar komandan petinggi Mossad tewas, saya dengar berita terakhir ya, akhirnya gitu. Jadi pertemuan Abbas Araghchi dengan Putin kemarin itu, Putin menunjukkan dukungan kepada Iran, kecaman dari Israel, tapi juga tidak ada janji untuk bantu langsung. Ya. Jadi resikonya akan dibiarkan berdua habis-habisan. Jadi sebetulnya akhirnya kewarasan yang akan bicara. Trump juga dalam negeri tekan, Trump juga sendirian, negara Uni Eropa juga tidak bantu. Negara-negara Teluk juga tidak ngasih bantu. Itu kan
basis militer itu udah dikosongkan. Ya. Kemarin Iran baru ini nyerang basis Amerika di Qatar itu udah dikosongkan. Amerika juga udah dikasih tahu, Qatar juga ada di notis. Bahwa ini sebetulnya simbolik, mungkin dalam proses mengakhiri konfrontasi menuju gencatan senjata, ada simbolik lah, balas dulu lah yang kemarin. Iya. Simboliknya dan nggak ada korban. Tapi informasinya Iran menutup diplomasi. Menurut diplomasi gimana? Iran dikabarkan menutup diplomasi, itu benar? Bukan menutup, gini, memang belum ada pernyataan resmi dari otoritas di Iran maupun di Israel. Bahkan Israel juga baru-baru ini masih nyerang. Ya. Tapi saya ingat omongan Abbas Araghchi, kalau Israel berhenti menyerang, Iran juga akan berhenti. Nah, sekarang justru tergantung di Israel sebetulnya. Karena tadi pagi Israel masih nyerang Iran loh, beberapa lokasi di Iran. Ya Iran akan balas terus. Oke. Dan Iran punya rudal lagi yang lebih canggih dari Sijil kemarin. Sijil kan nama batu dari neraka tuh yang dijatuhkan burung ababil dalam Al-Quran surat Al-Fil untuk menghancurkan tentara Gajah Abraha. Nah, Iran sekarang punya lagi rudal namanya Khaybar. Khaybar itu dulu kampung pemberontak Yahudi 3 suku dari Madinah, Qainuqa, Nazir, Quraizoh ya. Yang berontak berkumpul di Khaybar terus dikepung dan dikalahkan. Jadi nama-nama rudalnya itu sudah jelas pesan Iran buat Israel, lu kalah. Berapa dahsyatnya begitu. Dan itu artinya isyarat, lu kalah lu, nggak akan sanggup cuma lawan rudal gua, kira-kira itu. Oke. Mbak Dina, ini pertemuan kemarin dengan Rusia juga kan membahas salah satunya mungkin ada transaksi yang belum selesai begitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dan apakah pertemuan kemarin juga membuat Iran justru lebih percaya diri nih dengan adanya pertemuan antara kedua negara dan sepertinya bisa di backup sama Rusia nih. Iya, sebenarnya banyak pihak yang berharap Rusia membantu dalam konteks seperti ini sebenarnya. Akar perseteruan Iran Israel itu kan Palestina sebenarnya. Kenapa kok Israel memusuhi Iran? Ya karena Iran membantu senjata untuk para pejuang Palestina yang sampai hari ini di Gaza itu masih terus aktif loh menyerang tentara Israel yang ada di Gaza. Nah, tapi masalahnya Rusia saya pikir juga dia lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya juga. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian merugikan Iran dari sisi bahwa Iran itu sudah beli cash air defense dari Rusia, tapi sampai sekarang belum dikirim juga. Saya pikir juga kedatangan Araghchi ke Moskow juga antara lain menagih itu ya, segera kirim dong, kita udah bayar cash ini gitu maksudnya ya. Cepat ya. Paling kalau nggak digunakan kan juga sebagai bahan pertimbangan bahwa kita punya kekuatan lebih besar lagi loh sekarang gitu ya. Betul, seharusnya kan janjinya tuh tahun 2023 dikirim, sampai sekarang belum dikirim. Memang gitu juga sih, baru kepikiran kalau udah dibutuhin gitu ya. Kalau kita ya hari-hari juga gitu soalnya. Iya, dan saya pikir Rusia juga berkepentingan sebenarnya untuk mempertahankan dominasi di Timur Tengah juga. Kalau seandainya misalnya Iran bisa dikalahkan atau berada di bawah dominasi Amerika Serikat, kan Putin juga akan dirugikan, Rusia juga akan rugi di sini. Jadi saya pikir saat ini posisi Rusia masih ya tarik ulur lah gitu karena dia juga ada juga kepentingan-kepentingan saat ini masih berkonflik juga. Artinya Rusia itu ya mempertimbangkan dari sisi kepentingan Israel juga, kan memang Rusia dan Israel juga ada kerjasama juga, ada hubungan juga. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dina, Kang Irfan. Mohon maaf waktunya singkat ya Kang Irfan, nanti kita lanjut di kantor ya Kang. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.